Iya, baik. Ini saat ini tepat jam 4 sore. Iya. Selamat sore Pak Eko. Pak Sam. Iya Pak. Sore Pak Sam. Ya, Ya, silakan Pak Sam. jadi waktu tepat jam 4 sore ini, ya, kita bisa mulai Pak. Baik, silakan. Ya, jadi selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Eko Kuntarto. Ini kita masuk ke pertemuan kedua pada program Data Sharing untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi kita yang ke saat ini adalah workshop tentang pengembangan kurikulum, Pak. Ya. Ya, jadi materi kita adalah workshop pengembangan pembelajaran dan praktika dalam kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, untuk itu akan serahkan ke Pak Eko untuk mulai, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu yang saya hormati di Papua, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam hormat, salam sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sebelum dimulai, mohon videonya bisa dibuka agar saya bisa kenal ya. Jadi kalau saya hanya melihat foto kan saya tidak saya bermohon videonya bisa dibuka, kita saling kenal dan nanti kegiatannya bisa lebih produktif ya. Sekalian. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu tolong dibuka videonya, kameranya. Sekaligus nanti bisa difoto sebagai laporan ke kementerian. Nah, senang saya bertemu lagi untuk kali kedua sekarang ini. Sesuai dengan TOR ya, tugas saya adalah mengantarkan Bapak Ibu untuk lebih mendalami lagi mengenai kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, kalau tempo hari kita sudah membahas tentang sosialisasi mengenai KMKB. Kali ini kita akan lebih teknis lagi, yaitu bagaimana mengembangkan mata kuliah, bagaimana mengembangkan bahan ajar untuk sampai kepada kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, saya sudah mendapat yang ikut ini. Harapan kita terakhir nanti adalah bahwa masing-masing prodi sudah bisa paling tidak menetapkan mata kuliah mana-mana saja yang masuk ke dalam schedule atau dalam skema KMKB yang 8 itu. Itu pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa masing-masing prodi sudah menetapkan paling tidak satu mata kuliah dan satu bahan ajar, satu topik, kemudian kita kembangkan menjadi satu bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum KMKB. Itulah kegiatan kita selama hari ke depan. Ya, halo. Ya, selama beberapa hari ke depan, mudah-mudahan Tuhan berikan kepada kita kekuatan agar sampai kepada saatnya nanti dan sesuai dengan tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin Pak Sam untuk bisa men-share dokumen ya, Pak Sam. Iya, silakan Pak. Nah, belum diberi kesempatan ini, masih di hold. Ya, sambil kita tunggu Bapak Ibu sekalian, bahwa kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini menjadi kewajiban bagi semua institusi perguruan tinggi mulai semester ganjil tahun 2020-2021. Jadi semester ini setiap institusi, setiap fakultas paling tidak sudah harus melaksanakan minimal 40 SKS kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Baik yang dilaksanakan di dalam institusi sendiri, di prodi yang berbeda, yang dilaksanakan di luar institusi maupun yang dilaksanakan bersama pihak ketiga atau dengan mitra. Itu yang dikehendaki dalam Kampus Merdeka ini.
Nah, dari beberapa pengalaman di beberapa Pertisas memang belum semua Pertisas siap. Ada beberapa kendala dan tentu inilah saatnya kita bisa berdiskusi, bisa menetapkan dan bisa mengambil langkah apa yang bisa kita lakukan untuk semester ini terutama untuk semester ini. Tapi memang saya pikir belum banyak perguruan tinggi yang bisa menetapkan sampai 8 kegiatan sekaligus. Nah, saya mencoba untuk membagi kegiatannya. Ya. Supaya berurut, maka saya bagi menjadi beberapa segmen untuk kegiatan kita di Universitas Cendrawasih. Minggu ini atau hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan kurikulum KMKB berdasarkan SSN Dikti dengan pendekatan objective based education. Mengapa ini penting? Karena jika belum ditetapkan kurikulumnya, belum tetapkan mata kuliahnya, maka tidak mungkin kita bisa membuat materi pembelajarannya. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Jadi maka kita bertahap, paling tidak dalam 2 pertemuan, nanti untuk minggu depan kita sudah mulai praktek langsung. Nah, terus sekalian bahwa kegiatan ini bertujuan agar Pertisas mampu mengembangkan kurikulum KMKB berdasarkan SN Dikti dengan pendekatan OB. Ini yang lebih umum, yang lebih khusus, Pertisas bisa mengembangkan materi ajar dan juga praktika yang sesuai dengan kurikulum KMMB ini. Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Lalu apa kajiannya? Kita akan mengaji mengenai bagaimana pembentukan mata kuliah, bagaimana perhitungan bobot SKS, bagaimana menetapkan MK-nya, dan struktur kurikulumnya. Nah, kita mulai dari ini. Rujukan utama kita adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, ya. Yang kedua, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian dari BAN PT juga ada kriteria yang kita rujuk, yaitu kriteria C6 tentang pendidikan dan akreditasi program studi. Itu yang kita rujuk untuk membentuk mata kuliah. Nah, sedangkan kegiatan belajar untuk kampus Merdeka Belajar ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama adalah, ini kalau kita uraikan dari atas ya, yang pertama adalah pertukaran pelajar, dalam hal ini pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa di sebuah institusi bertukar tempat dengan mahasiswa di institusi lain, baik dengan prodi yang sama maupun dengan prodi yang berbeda. Jadi ini pertukaran pelajar. Jadi tentu yang namanya pertukaran pelajar pasti antar institusi atau antar program studi. Ini pertama. Yang kedua, magang. Magang ini sering kita lakukan, bisa namanya praktek kerja atau PKL, apapun lah itu. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang menggandeng mitra sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan praktik. Dulu namanya DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ini magang. Yang ketiga, asisten mengajar. Ini biasanya dilaksanakan oleh FKIP, oleh mahasiswa Fakultas Keguruan. Nah, ini ya. Jadi ini cocoknya untuk FKIP yang nomor 3. Nomor 4, penelitian dan atau riset. Ini kegiatan yang dilakukan oleh semua fakultas dan semua prodi bisa melakukannya. Itu ya. Yang berikutnya adalah kegiatan kewirausahaan. Nah, ini juga biasanya cocok dengan Fakultas Ekonomi, tetapi semua prodi bisa melaksanakannya. Berikutnya studi proyek independen. Selanjutnya membangun desa tertinggal. Dan yang tidak kelihatan adalah yang tidak kelihatan adalah membantu masyarakat. Membantu kegiatan di masyarakat. Itu kegiatan mahasiswa di luar kampus. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Jadi, dengan sistem ini, maka ada 3 hal. Pertama, prodi merekonstruksi kurikulum agar mampu mewadahi 8 kegiatan ini. Itu pertama. Yang kedua, prodi
menghapus beberapa mata kuliah yang mungkin tidak sesuai lagi dengan CPL-nya. Ini. Yang ketiga, prodi menetapkan mata kuliah untuk mahasiswa yang memilih stay di kampus, tidak kemana-mana. Dia selama 14 semester untuk S1, tinggal di prodi itu dan tidak memilih kegiatan Merdeka Belajar. Ini yang harus dilakukan prodi. Nah, lalu bagaimana pembentukan mata kuliahnya? Bapak sekalian, pembentukan mata kuliah selalu berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini atau CPL ya. Jadi beberapa modul CPL yang ditetapkan, kemudian menurunkan bahan kajian, menurunkan materi pembelajaran mata kuliah, dan menurunkan mata kuliah. Ini yang kita lakukan nih. Kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan. Sampai kepada bagaimana menetapkan disiplin ilmunya, bagaimana menetapkan lulusan kita akan kemana ya, karakteristik lulusan kita akan menjadi apa ya, akan menjadi apa, sampai dengan nanti muncul sub pokok bahasan dan sub-sub temanya, gitu ya, gitu. Nah, Bapak sekalian, kita lihat satu persatu. Capaian pembelajaran lulusan ditetapkan lebih dulu. Di sini nih. Ya, di sini. Lalu apa relevansinya? Capaian ini akan menentukan body of knowledge. Body of knowledge ini akan menentukan kepakaran lulusan. Dia akan menjadi apa? Dia akan bisa bekerja di mana saja. Ini adalah body of knowledge. Nah, tentu body of knowledge akan sangat berkaitan dengan disiplin bidang ilmu pada masing-masing program studi. Nah, CPL kemudian menurunkan bahan kajian. Bahan kajian menurunkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran menurunkan mata kuliah. Jadi mata kuliah tidak tiba-tiba. Mata kuliah tidak datang tiba-tiba, tidak ditetapkan tiba-tiba, tapi berdasarkan CPL, berdasarkan materi pembelajaran, berdasarkan kajian. Ini, jadi ini harus dirunut ya, harus kronologis. Tidak bisa sebuah mata kuliah ditetapkan tanpa melihat CPL-nya. Kadang-kadang ada prodi yang menetapkan mata kuliah dasarnya dosennya. Oh, saya minat begini, maka tetapkan mata kuliah. Oh, saya ahliannya ini, maka tetapkan mata kuliah. Ini yang tidak benar. Ini yang harus direkonstruksi. Ini yang harus diperbaiki. Nah, kemudian mata kuliah ini tadi saya katakan bergantung pada CPL-nya. Maka dia akan akan lebih di breakdown lagi menjadi beberapa hal. Pertama, bagaimana asesmennya? Apa indikator yang kita tetapkan? Bagaimana bentuknya, metodenya, bagaimana juga penugasannya? Bagaimana kuisnya? Gitu ya. Apa indikator kuisnya itu? Nah, kemudian ditetapkan estimasi waktunya. Maka muncullah MK. Nah, CPL ini berisi beberapa hal. Yang pertama adalah keterampilan khusus KU. Keterampilan umum KU. Yang kedua keterampilan khusus KK. Yang ketiga pengetahuan dan yang keempat sikap. Inilah isi dari CPL. Ya. Nah, kemudian ke kanan. Dari CPL yang kita buat ini, lalu kita tentukan apa pokok bahasanya, apa temanya, modul-modulnya apa. Nah, ini yang akan kita buat nanti modul-modulnya nih. Modul-modulnya apa, kemudian sub pokok bahasanya apa, sub temanya apa. Nah, inilah yang namanya pengembangan materi pembelajaran. Jadi pengembangan materi pembelajaran tidak bisa kita buat hanya asal, tapi harus berdasarkan MK dan pokok bahasan serta CPL masing-masing mata kuliah. Bapak sekalian, begitu rumit ya ternyata, dan ini bagian-bagian yang sangat cukup rumit. Nah, kita lihat satu nih. Tadi saya sampai kepada body of knowledge. Dari body of knowledge inilah kita akan tetapkan apa yang diharapkan dan diharapkan dikuasai oleh lulusan. Dari sini kita akan tahu mereka akan jadi apa. Dari sinilah kemudian muncul CPL, ya. CPL ini akan menentukan bahan kajian BK. CPL 1 misalnya BK1, CPL 2 BK2, CPL 3 BK3 dan seterusnya. Atau satu CPL bisa saja bahan kajiannya 1, 2, 3 dan 4. Boleh saja dan sebagainya.
Dari satu mata kuliah mungkin bahan kajiannya banyak. Tetapi ada juga satu mata kuliah yang bahan kajiannya satu. Begitu ya. Dari bahan kajian ini lalu menetapkan materi pembelajarannya ini, MP. Materi pembelajaran untuk MK1 apa? Materi pembelajaran untuk MK2 apa? Dan seterusnya sampai materi pembelajaran untuk MKM. Inilah mata kuliahnya. Inilah mata kuliahnya. Nah, kemudian yang disebelahkan adalah materinya, materi pembelajarannya. Dari sinilah Bapak sekalian, maka kita dapat membuat sebuah kurikulum. Nah, lalu bagaimana dengan memilih CPL yang dibanding pada MK? CPL terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan. Nah, itu. Butir-butir CPL yang paling dekat koleksinya dengan MK terkait. Ini kita tetapkan butir-butirnya. Kemudian pastikan bahwa CPL tersebut dapat ditempuh pada MK terkait. Jangan sampai kita menetapkan CPL, tapi tidak bisa ditempuh dalam MK terkait. Gitu ya. Kemudian pastikan waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup, hapus mata kuliah itu. Ada satu mata kuliah 2 SKS yang waktunya 360 menit. Tidak cukup itu, tidak sesuai, maka perlu disesuaikan. Ya, itulah mekanismenya. Nah, baik kita lewati aja. Sekarang bagaimana teknis merekonstruksi dan menghapus mata kuliah? Bapak Ibu, kegiatan kita ada 3 tadi saya katakan. Yang pertama adalah merekonstruksi kurikulum. Yang kedua adalah menghapus mata kuliah yang tidak sesuai. Yang ketiga mungkin menerbitkan mata kuliah baru sebagai pengganti mata kuliah yang dihapus. Jadi merekonstruksi, menyesuaikan ya, membangun ulang, kemudian menghapus mata kuliah dan menerbitkan mata kuliah baru yang sesuai. Nah, bagaimana teknisnya ini? Kita harus punya metrik untuk mengeceknya. Periksa kesesuaian setiap mata kuliah lama dengan CPL yang baru. Jadi tentu dari sini kita tahu bahwa yang harus dikembangkan dulu adalah CPL-nya. Ya, untuk setiap mata kuliah. Kemudian periksa bobot SKS MK yang lama dengan SKS dengan standar dikti. Yang ketiga, periksa kesesuaian materi pembelajaran MK lama dengan bahan kajian. Yang keempat, organisasikan kembali MK yang baru terbentuk. Yang kelima, buat rancangan pembelajaran beserta perangkat pembelajarannya, misalnya RPP misalnya ya, untuk setiap MK yang baru. Ini ketentuan mengenai rekonstruksi kurikulum. Contoh ini Bapak sekalian. Contoh ini ya. CPL Prodi, misalnya Prodi Fisika. Ada CPL sikap S ini. Ada sikap pertama, sikap kedua. Biasanya SS ini sudah ditentukan di kurikulum. Ada CPL pengetahuan, P1, P2 dan seterusnya. Ada CPL keterampilan umum, KU1, KU2 dan sebagainya. Ada keterampilan khusus, KK1, KK2 dan sebagainya. Jadi isi CPL ini S, P, KU dan KK. Ini isinya. Nah, lalu MK-nya, MK1 ya. MK1 ditetapkan untuk mencapai sikap 2. Kemudian ditetapkan juga untuk mencapai pengetahuan 1. Ditetapkan untuk mencapai keterampilan umum 2 dan keterampilan khusus 1. Ini MK1 ini. Waktunya berapa? Waktunya 90 menit ini. SKS-nya adalah 2 SKS. Katakanlah mata kuliahnya adalah pengantar fisika, misalnya begitu. Pengantar fisika. Lalu MK2 ditetapkan untuk mencapai sikap 1. Pengetahuan 2, keterampilan umum 1, dan keterampilan khusus 2. Jumlah SKS-nya 3. Pelaksananya 130 menit setiap kali, 136 menit setiap kali pertemuan. Nah, lalu ada MK yang hanya mencapai sikap 1 dan mencapai keterampilan khusus 2. Tapi tidak ada pengetahuannya, tidak ada keterampilan umumnya, maka MK ini perlu direkonstruksi. Perlu disusun ulang agar bisa mencapai seluruh komponen CPL, baik sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Jadi ini mata kuliah yang ketiga ini harus direkonstruksi, ditata ulang. Di mana menatanya? Biasanya di deskripsi mata kuliah. Di
deskripsinya diatur ulang. Gitu ya. Misalnya mahasiswa setelah mata kuliah ini, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan diri dengan baik, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan tentang apa dan tentang apa. Ini artinya sudah mencakup semuanya. Kalau belum, maka ini perlu direkonstruksi. Nah, sedangkan mata kuliah yang ketiga ini juga perlu rekonstruksi. Mengapa? Karena hanya mencapai komponen pengetahuan dan komponen keterampilan umum. Itu. Ini rekonstruksi ini supaya mencapai semuanya. Nah, mata kuliah kelima ini tidak mencapai apapun. Mata kuliah yang dibuat tetapi tidak ada tujuan apapun. Semata-mata hanya memenuhi jumlah SKS. Nah, yang seperti harus dihapus, diganti mata kuliah baru. Begitu. Ini diganti mata kuliah baru. Nah, misalnya sebuah prodi fisika ada mata kuliah yang tidak relevan dengan fisika. Prodi biologi, mata kuliahnya tidak relevan dengan biologi. Nah, ini yang perlu dibuang, perlu diganti ini. Nah, inilah yang namanya rekonstruksi kurikulum. Bisa menghapus, bisa menambah, bisa menyusun ulang. Nah, ini cara kita untuk merekonstruksi kurikulum. Nah, maka kemudian dibentuklah mata kuliah baru ini. Kalau dilihat mata kuliah baru, semua sudah mencapai 4 komponen, baik sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Nah, jadi tugas kita, Bapak sekalian, di masing-masing prodi adalah mengecek ulang. Apakah mata kuliah yang kita tetapkan 144 SKS untuk mahasiswa kita itu sudah semuanya memiliki komponen ini. Ini SN Dikti yang baru. Kalau tidak, nanti kan bermasalah. Pertama, bermasalah ketika akan akreditasi dan bermasalah ketika mahasiswa lulus. Lulusnya mereka tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi prodi. Nah, ini masalahnya. Maka semua mata kuliah yang ditetapkan harus mengacu kepada SN Dikti, yaitu memenuhi 4 komponen. Komponen sikap, komponen pengetahuan, komponen keterampilan umum, dan komponen keterampilan khusus. Ini Mas sekalian. Maka muncullah mata kuliah baru. Nah, sekarang mata kuliah ini akan menerbitkan bahan kajian. Akan menerbitkan bahan kajian, akan membutuhkan bahan kajian. Nih. Nah, Bapak Ibu prodi perlu membuat seperti ini. Membuat metrik seperti ini untuk mengecek masing-masing mata kuliah. Nah, itu. Untuk mengecek. MK1 misalnya, sudahkah ada sikap? Sudahkah ada pengetahuan? Sudahkah ada keterampilan khusus? Sudahkah ada keterampilan umum? Kalau tidak, delete. Nah, kalau hanya dua, diulang, tata ulang. Kalau tidak sama sekali, buang. Itu adalah metriknya. Bapak Ibu bisa memakai metrik ini untuk mengecek apakah kurikulumnya sesuai dengan SN Dikti yang terbaru ataukah belum. Demikian. Ini misalnya pada prodi fisika. Ini ya. Setelah dicek, ini cuma mata kuliahnya nih. Ada mata kuliah sinyal dan sistem. Ya, dia sudah memenuhi. Ya. Kemudian mata kuliah pemodelan sistem dia dinamik. Nah, itu ada yang tidak memenuhi di CPL 2-nya dan sebagainya. Ini kita buat metriknya seperti ini. Maka nanti akan muncul semua mata kuliah pada jenjang S1, diploma maupun S2 atau S3 dengan merujuk kepada SN Dikti yang terbaru. Nah, ini adalah roadmap-nya. Nah, saya kira ini nanti bisa dipelajari dan mungkin tidak perlu saya sampaikan atau saya ulas lagi. Nah, lalu bagaimana menetapkan besaran SKS di masing-masing mata kuliah? Bapak Ibu sekalian, kadang kita menetapkan besaran SKS, 2 SKS, 4 SKS, hanya tiba-tiba. Padahal tidak boleh begitu. Menetapkan besaran SKS, ini ada perhitungannya. Nah, gitu ya, ada perhitungannya. Tentu kita bisa melihat jumlah SKS dengan berdasarkan estimasi waktu yang diperlukan. Untuk apa? 1, untuk mencapai kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bentuk dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Ada perubahan
konsep SKS yang sekarang dengan yang dulu, sebelum SNDikti yang baru. Di SNDikti yang baru ini, satu SKS sama dengan 170 menit kegiatan. Jadi kegiatan ini ya, bukan waktu, kegiatan. 170 menit kegiatan. Apa kegiatannya? Kegiatannya ada tatap muka, ada tugas mandiri, ya, ada tugas-tugas yang lain. 170 menit itu sama dengan 2,83 jam. 2 jam 83 menit. Atau kita bulatkan jadi 3 jam. Jadi satu SKS untuk pembelajaran secara umum, ini praktik ini adalah 3 jam. 2 SKS berarti 2 kali 3 jam. Lalu apakah di kelas 3 jam itu? Tidak. Di kelas sepertiganya atau 1 jam. 1 jam lagi kegiatan mandiri. Yang ketiga tugas terstruktur. Jadi setiap tatap muka adalah 1 jam untuk 1 SKS. Lalu 2 SKS berarti 2 jam. 3 SKS berarti 3 jam. Itu di kelas. Di luar kelas juga mereka bekerja 3 jam untuk kegiatan terstruktur, 3 jam juga untuk tugas mandiri. Ini pengertian SKS. Nah, ini perhitungannya Bapak Ibu sedikit agak rumit, tetapi pada intinya bahwa hitungan dari besar SKS pada MK adalah 136 jam kali 1 SKS dibagi 2,83 jam. Jadi kalau sebuah mata kuliah itu nilainya 136 jam, berarti dia SKS-nya 3. 100 jam kira-kira 2 SKS. Begitu cara menetapkan SKS-nya. Nah. Lalu bagaimana menghitung waktu dan bobot SKS? Praktikum fisika 1, bobot SKS-nya 3. 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Nah, lalu gimana modulnya? Nah, modulnya kita bagi-bagi. Ini yang nanti menjadi tujuan akhir kita. Ada 7 modul untuk setiap modul praktek yang 1 SKS itu. Nah, 1 misalnya bandul fisis, yang kedua bandul matematis, yang ketiga konstanta, yang keempat viskositas cairan dan sebagainya. Ada 7. Artinya prakteknya 1 SKS adalah 170 menit kali 16 minggu sama dengan 2.720 menit sama dengan 45 jam. Bapak Ibu, mengapa ini penting? Nanti ada yang namanya konversi nilai. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengirim mahasiswa magang, katakanlah Fakultas Hukum, magangnya di pengacara, maka inilah cara kita menghitung berapa konversi SKS-nya. Kalau mereka mengikuti seorang pengacara, beracara di pengadilan, kegiatannya dilakukan dalam 1 minggu itu, dalam 16 pertemuan 2.720 menit, maka mereka mendapatkan 1 SKS. Ini konversi nilainya. Ini sangat penting Bapak sekalian. Sangat penting karena biasanya konversi nilai ini menjadi masalah. Nah, ini. Nah, tadi ini uraiannya seperti ini ya. Uraian seperti ini. Jadi kegiatannya bisa dibagi-bagi, sekian persen untuk kuliah dan sekian persen untuk praktikum. Nah, Bapak sekalian. Lalu bagaimana mata kuliah ini? Bagaimana kegiatannya? Menurut SNDikti yang baru, mata kuliah dibagi menjadi 3 tahap. Kalau 16 pertemuan, maka sepertiganya bersifat introduction, bersifat pengenalan. Apa yang disampaikan? Disampaikan biasanya paparan mengenai apa yang harus diketahui, apa yang harus dipahami, apa yang harus diingat. Jadi kalau menurut menurut klasifikasinya Benjamin S. Bloom, ini ada pada C1, C2, dan C3. Itu di awal. Jadi dosen boleh memberikan perkuliahan secara tatap muka maupun zooming dengan paparan dosen ini. Jadi dosen lebih banyak aktif, tapi hanya sepertiga. Sepertiga berikutnya di tengah, ya, dari 16 kali pertemuan, sifatnya adalah penerapan dan menganalisis. Ini kalau menurut Benjamin S. Bloom ada pada kategori nomor 4, kategori 4 ya, atau C4. Yang terakhir, di bagian terakhir, sifatnya adalah grade.
berkreasi, dan mengevaluasi. Menurut Benjamin Asblum, ini pada kategori C5 dan C6. Artinya apa, Bapak sekalian? Bapak sekalian harus menggunakan pendekatan high order thinking of skill dengan 6 tataran, mulai C1 dengan C6, pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, pada akhirnya mahasiswa akan bisa mencapai tahapan paling tinggi dalam pelajaran, yaitu tahapan berkreasi dan tahapan mengevaluasi. Ini yang diminta menurut SN Dikti. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan bagaimana struktur mata kuliah di dalam kurikulumnya. Ya, contoh ini. Pada semester 1 dan 2, semester 1 seorang mahasiswa mengambil 18 SKS. Jumlah mata kuliahnya 5. Semester 2, mahasiswa mengambil 18 SKS, jumlah mata kuliahnya 6. Sampai dengan terakhir semester 8, mahasiswa mengambil 8 SKS dengan 2 mata kuliah. Nah, mengapa ini penting kita pahami? 8 SKS pada semester 8 biasanya 2 mata kuliah saja, yaitu mata kuliah skripsi dan mata kuliah seminar hasil penelitian. 2 mata kuliah saja. 8 SKS. 6 skripsi dan seminarnya 2. Ya, pada semester 8. Nanti akan berkaitan dengan Merdeka Belajar nih. Nah, semester 6, 7, 8 bisa dilihat nanti itu masing-masing mahasiswa bisa mencapai kalau kita hitung ya 20, lebih dari 20, sama atau lebih dari 20 SKS. Biasanya antara 20 sampai 24. Jadi pada semester 8 mahasiswa sangat kecil kegiatannya karena mereka skripsi. Maka kegiatan Merdeka Belajar ditetapkan mulai semester 5. Semester 5, 6, dan 7. Bukan di semester 8. Jadi 5, 6, dan 7. Itulah Merdeka Belajar. Total 140 SKS dengan jumlah mata kuliah 42. Bapak Ibu yang mata kuliahnya lebih dari 42, mohon bisa direkonstruksi, terlalu banyak. Atau yang kurang dari 42 harus direkonstruksi menjadi 42. Jumlah SKS standar adalah 144. Kalau ada prodi yang lebih dari 144, kasihan mahasiswanya. Harus dikurangi. Ini 144 ini adalah standar menengah, median ya, tapi boleh lebih sedikit ya. Boleh lebih dari 144 SKS. Itulah struktur di masing-masing semester. Jadi mahasiswa semester 1 18, semester 2 18, semester 3 20, semester 4 20, semester 5 20, 6 20, 7 20, 8 20. Total sudah 8 semester mereka lulus. Apabila mahasiswa memiliki IP lebih sehingga mereka berkesempatan mendapatkan kuliah atas. Kuliah atas itu artinya kuliah yang mengontrak semester di atasnya. Ya, di tempat saya namanya kuliah atas, mereka bisa diberi kesempatan. Pada kapan? Pada semester 5. Semester 5 boleh mengontrak semester 7. Artinya mereka lebih dari 12 SKS. Maka kemungkinan mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun. Jadi sekarang ini mahasiswa 1 boleh lulus 3,5 tahun. Lalu kenapa kita bisa memberikan 4 tahun? Kalau bisa 3,5 tahun, maka usahakanlah agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk lulus lebih cepat, yaitu 3,5 tahun. Dengan kontrak atas pada semester 5, semester 6, dan semester 7. Begitu ya. Mahasiswa saya sekarang banyak yang semester 7 mengambil mata kuliah semester 8, yaitu skripsi. Skripsi diambil pada semester 7. Mengapa? Sudah ikut Merdeka Belajar. Nah, inilah gunanya Merdeka Belajar. Ternyata kalau diterapkan, Merdeka Belajar akan sangat mempercepat kelulusan mahasiswa. Artinya, secara akademis, mereka akan menyumbang bobot tinggi pada komponen akreditasi, terutama pada luaran. Mereka lulus dengan lebih cepat, dan tentu karena lebih cepat, mereka IP-nya lebih bagus. Itulah kamus Merdeka. Begitu ya, Merdeka karena mereka memiliki kesempatan untuk lulus lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi, tentu prodi harus berlomba-lomba. Pertama, berlomba agar mahasiswa lulus pada waktunya atau kurang daripada waktunya. Yang kedua, berlomba-lomba agar mahasiswa memiliki indeks prestasi yang bagus. Ini. Lalu bagaimana teknis penetapan MK dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar? Bos sekalian, ini hal yang penting ini. Pertama,
perguruan tinggi wajib, mulai semester ini, wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, ya, boleh ambil, boleh tidak. Satu, mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda, di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Itu berarti mahasiswa memiliki kesempatan paling tidak 60 SKS untuk kuliah di luar prodinya. Begitu ya. Kalau Uncen kemarin ada yang menyampaikan juga ada jauh begitu ya. Bagaimana? Kita ambil saja, mengambil 40 SKS dengan kuliah di prodi yang lain, di Uncen sendiri. Di Uncen sendiri. Nanti kita konstruksi mata kuliah baru yang memberi kesempatan mahasiswa untuk kuliah di prodi yang lain. Misalnya prodi hukum mengambil mata kuliah di prodi ekonomi. Nah, untuk apa? Untuk agar mereka memiliki kemampuan di dalam bidang ekonomi. Mahasiswa ekonomi mengambil di Fakultas Hukum, mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum. Untuk apa? Agar para ekonom nanti dia bisa memiliki kemampuan dan keahlian di bidang hukum. Nah, inilah, ada pertukaran pengetahuan di sana. Ini kewajiban bagi perguruan tinggi. Semester ini, perguruan tinggi wajib melaksanakan paling tidak yang 20 SKS. Yaitu apa? Mengambil SKS di prodi yang berbeda, di PT yang sama. Yang kedua. Berikutnya, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah 5 semester. Dari total semester yang harus dijalankan. Ke sini, kita ke sini, ya, ke atas, ya, kita ke atas. Ini. Jadi ini yang ada kodenya ES dan BS ya. Mereka mengambil pada semester 5. Jadi kalau kita hitung 5 tambah 6, 11 tambah 12, 23 tambah 5. Tambah 5 dari 28. Jadi mereka telah mengambil 28 mata kuliah dengan jumlah SKS 18 tambah 18 tambah 20 tambah 20, 20. 60 tambah 36, 86 SKS di prodi sendiri. Sisanya diambil di prodi lain atau diambil di kampus yang lain. Nah, ya. Sekarang pemahaman SKS tadi saya katakan bahwa SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Jadi 3 SKS bukan berarti belajar 3 jam, bukan. Tapi 1 jam, 1 jam dan 1 jam, ya. Atau 2 jam teori dan 1 jam praktik. Ini definisi SKS. Nah, sekalian dari 8 kegiatan ya, ada magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, research mandiri, kegiatan wirausaha, proyek independen dan proyek kemanusiaan. Ini ke-8-8-nya boleh diambil, tetapi ada juga yang mengambil sebagian. Jadi tidak harus 8-8-nya. Tidak harus 8-8-nya. Masalahnya sekarang adalah satu. Bagaimana dengan jumlah SKS-nya? Kan begitu ya? Bagaimana dengan konversinya? Bagaimana dengan mengubah mata kuliah baru? Ini masalah pertama. Masalah kedua berkaitan dengan SPP. Bagaimana SPP-nya ya? Bagaimana UKT-nya? Ini yang jadi masalah yang mungkin nanti perlu kita diskusikan. Nah, Bapak sekalian, itulah beberapa paparan. Sekarang bagaimana misalnya ini? Alternatif 1. Menggunakan Merdeka Belajar untuk alternatif 1. Ya, nih. Ada 8 semester. Semester pertama dan kedua, mereka full belajar di prodinya. Apa yang dia ambil? Mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian. Ini 2 semester pertama. Semester ketiga, mereka masih stay di perguruan tingginya. Apa yang dipelajari? Pembelajaran di prodi. Biasanya mata kuliah keprodian. Kelanjutan dari mata kuliah di semester 1 dan 2. Semester 4 mulailah ini pembelajaran di luar prodi di dalam PT. Sama-sama di Uncen, tetapi dengan prodi yang lain. Ini semester keempat dimulai. Semester keempat. Jumlahnya berapa? Total 20 SKS. Semester 5 dan 6 bisa belajar di luar perguruan tingginya atau magang di DUDI tadi, di dunia usaha atau dunia industri. Semester 7 mereka belajar di prodi tentang apa? Biasanya berkaitan dengan skripsinya atau tugas akhirnya.
Begitu juga dengan semester 8. Jadi 2 semester pertama mereka 3 semester pertama mereka stay di prodi. Semester keempat mereka belajar di luar prodi, tetapi dalam kampus sendiri. Semester 5, 6 belajar di luar perguruan tingginya atau di dunia usaha, ya, di luar perguruan tinggi. Semester 7 dan 8 mereka kembali ke kampusnya. Jadi ada 3 semester mereka belajar di luar prodinya. Ini alternatif 1, Bapak sekalian. 2, ya. Semester 1, 2, 3 dan 4 mereka tetap stay di prodinya. Semester kelima mereka magang. Ini biasanya terjadi juga di FKIP ini. Mereka PLP, PPL, begitu ya. Semester 6 belajar di luar prodinya di dalam PT. Misalnya mereka belajar di prodi yang berbeda di fakultas yang lain. Semester 7 mereka magang lagi. KKN misalnya, KKN terpadu. Jadi semester 5 dia PLP, kalau itu adalah masuk FKIP, semester 7-nya megang KKN. Semester 8 dia kembali ke kampusnya untuk menyelesaikan skripsi dan seminar hasil penelitian. Ini alternatif kedua. Ketiga ini. Semester 1 mereka belajar di prodi masing-masing, ya. Lalu di antara itu mereka ada kegiatan di luar prodi atau di luar kegiatan. Gitu ya. Di antara itu boleh diambil. Boleh diambil. Semester 3 dan 4 di antara itu ada kegiatan juga di luarnya. Jadi misalnya waktu libur digunakan untuk kuliah tambahan. Nah, itu ya, untuk kuliah tambahan di antara semester 2 dan 3 atau di antara semester 3 dan 4. Semester 5 dia kembali. Semester 6 dia PLP. Semester di antara semester itu dia ada KKN dan semester 7 dia terakhir mengerjakan tugas. Itulah Bapak sekalian tentang paparan rekonstruksi. Minggu depan kita akan membahas mengenai penerapan kurikulum KMKB di program studi Bapak Ibu. Kemudian beberapa prodi akan saya mohon untuk tampil menyiapkan diri sebagai contoh dan fakultas membuat tim MKBM 8 tim, yaitu tim yang kita pilih. Nah, begitu Pak Samuel. Sambil supaya interaktif, saya tutup ini dan kita mulai dengan diskusi untuk membahas lebih dalam lagi Pak Sam. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selamat sore Pak, mau tanya Pak. Ya. Halo, ini dengan Pak Parno nih. Ya. Silakan Pak Parno. Begini Pak, tadi ada beberapa mata kuliah, misalnya kalau dalam suatu matrikulasi yang tidak istilahnya yang sebagai salah satu hanya sebagai pemenuhan SKS saja itu loh. Nah, yang kita misalnya kira-kira mata kuliah ini hanya untuk mencukupi jumlah SKS. Pemenuhan SKS, ya. Iya. Ya, itu saya masih belum begitu paham. Misalnya di sini kan kalau kita misalnya rubah SKS, kita rubah mata kuliah itu, berarti kan proses atau prosedur kan banyak sekali, Pak. Misalnya kita rubah, kita harus lokakarya lagi, mengundang ini lagi, mengundang dan lain-lain sebagainya. Itu kan butuh biaya dan waktu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Iya. Ya, baik Pak Parno, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Pak, Ya. apakah ada mata kuliah yang hanya di embedded ya, di embel-embeli saja? Nah, saya ini hanya saja, hanya kemungkinan. Tetapi itu mungkin terjadi, Pak. Ada satu prodi yang mata kuliahnya satu mata kuliah tertentu ternyata selama ini berjalan tetapi tidak pernah dianalisis. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana mengubahnya? Tadi ada cara mengubahnya. Cara mengubahnya Bapak sekalian adalah kita lihat apakah setiap mata kuliah sudah memiliki 4 komponen, ya. Ya, komponen sikap, komponen pengetahuan, keterampilan utama dan keterampilan khusus. Apakah sudah itu? Kalau belum, artinya mata kuliah itu perlu dikaji ulang. Apakah pakai FGD lagi? Tidak usah, Pak. Kalau hanya mengubah 1-2 mata kuliah, tidak perlu pakai FGD lagi, Pak. Cukup di antara prodi saja, tentu dengan kesepakatan dengan para dosen. Jadi FGD-nya dengan dosen bersangkutan. Tidak perlu mengambil orang luar lagi, kecuali Bapak ubah seluruhnya.
Kalau Bapak ubah seluruhnya boleh Pak, dan itu memang harus mengundang stakeholder ya, mengundang lulusan begitu Pak. Jadi tidak usah Pak Parno, tidak usah melalui FGD, tapi harus ada metriknya Pak. Harus ada standar pengubahannya, tidak sembarang juga mengubahnya. Tadi apa? Dengan dicek Pak, dengan dicek setiap mata kuliah, apakah sudah ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kalau sudah ada, sudah biarkan saja. Gitu. Nah, itu pengubahan pertama. Yang kedua, pengubahan apabila ternyata sebuah mata kuliah itu tidak sesuai dari waktu yang disampaikan atau waktu yang ditetapkan. Ada sebuah mata kuliah yang SKS-nya 2, tapi itu berat. Misalnya begini, metode penelitian di S1 ada Pak Parno? Halo? Pak Parno? Ya, Ya. di teknik ada Pak. Ada mata kuliah metode penelitian? Ada Pak, ada. Nah, selama ini ada perguruan tinggi, ini kami kemarin di Jakarta ramai ya mengenai hal ini, perguruan tinggi yang menetapkan metode penelitian mata kuliahnya hanya 2 SKS. Hanya 2 SKS ini. Padahal di dalamnya ada metodologi penelitian kuantitatif, ada metodologi kualitatif, ada statistik. Artinya 2 SKS tidak cukup. Tidak cukup. Maka metode penelitian kemudian sekarang ini rata-rata para prodi sudah sesuai nih. Ketika kami kemarin berkumpul asosiasi, ada 54 asosiasi di Jakarta, sepakat metode penelitian menjadi 3 SKS. Ini contoh yang pengubahannya. 3 SKS. Artinya ada mata kuliahnya harus dikurangi. Jadi ada yang harus ditambah, SKS-nya dikurangi. Saya mau info Pak Parno. Di Pak Parno, prodinya apa Pak Parno? Halo? Pak Parno prodi apa? Halo? Prodi elektro, teknik elektro. Nah, baik Pak. Mohon dicek Pak, untuk mata kuliah metode penelitian berapa Pak SKS-nya Pak? Itu 2 saja Pak. Nah itu ya. Jadi mungkin ke depan nanti mohon bisa dipikirkan ulang agar menjadi 3 Pak, 3 SKS. Jadi metode penelitian 3 SKS, gitu ya. Bukan lagi 2 tapi 3 SKS. Artinya kan harus Pak, disesuaikan mata kuliah yang lain. Mata kuliah mana yang harus dikurangi. Ada juga begini. Ada juga prodi yang menetapkan mata kuliah seminar hasil 3 SKS. Sementara seminar hasil kan tidak terlalu luas. Maka dikurangi menjadi 2. Itulah rekonstruksi. Sementara KKN, Pak, KKN 5 apa 6, Pak? Di kami itu KKN kuliah kerja 3 SKS tempat Pak. Saya lihat dulu. SKS, ya. Nah, sekarang ini para prodi pada umumnya asosiasi sudah menetapkan bahwa KKN adalah 5 SKS. Nah, skripsi masih sama, skripsi 8 SKS kalau tidak salah, 8 apa 6 SKS. Nah, inilah Pak, penyesuaian SKS ini. Nanti mohon bisa dilihat lagi apakah di prodi Bapak sudah 144 atau lebih. Ada prodi yang menetapkan SKS 156 SKS, Pak. Kasihan mahasiswanya. 156 SKS. Ini kalau bahasa Jawanya blenger Pak mahasiswanya itu ya. Dia mabuk itu untuk berkuliah karena 156 SKS, Pak. Nah, ini ada yang begitu. Jadi rekonstruksinya bisa berupa mengurangi jumlah SKS, menghapus mata kuliah, mengurangi atau membuat mata kuliah baru. Begitu Pak Parno. Pak Parno ya. Nah, jawaban saya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, bagaimana ya Pak Parno? Pak Parno masih baik, ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Parno kalau ada tambahan lagi. Mati lampu Pak, jadi bentar Pak, saya mau masih tadi Pak, kayak metode penelitian tadi Pak, ya. Kita kembangkan menjadi 3 SKS, kan nanti kan bengkak lagi Pak, padahal sudah standarnya tadi sudah 100, misalnya 144, saya rubah yang di sana jadi 3 SKS misalnya, nanti kan sana bertambah lagi Pak. Ya. Jumlah total kesemuanya Pak. Nanti ada yang dikurangi lagi nanti. Ya betul Pak. Maka begini caranya adalah jika kemudian ada mata kuliah yang berlebihan SKS-nya harus dikurangi. Pak, lalu kalau tidak ada Pak, kalau tidak ya sudah biarkan saja 2 SKS Pak. Tetapi tentu lingkup kegiatannya harus dikurangi Pak. Jadi kalau tetap 2 SKS maka lingkupnya jangan kuanti dan kuali sekaligus. Itu loh. Tapi kalau misalnya metode penelitian hanya ada 1, ada kualitatif, ada kuantitatif, ya sudah. Biasanya prodi elektro tidak mengambil kualitatif. Maka tidak boleh diajarkan, Pak.
Mahasiswa cukup dengan kuantitatif, cukup itu 2 SKS. Ini saya menyatakan apabila ada prodi yang bisa dua-duanya, bisa kuali, bisa kuanti, maka ubahlah jadi 3. Kalau hanya kuali, 2 saja. Kalau kuanti, 2 saja. Tidak perlu direkonstruksi lagi, Pak Parno, ya. Gitu. Gitu, Pak. Ya, itu, Pak. Ya. Oke, ya, makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Tadi pembagian yang 8 semester ini mohon bisa dipedomani, Pak, sehingga jumlahnya 144 SKS. Gitu, Pak Parno, ya. Pak Sam, kalau ada lagi, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang lain, masih ada? Saya. Oh iya, Pak Karel, ya silakan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Eko dan selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Karel. Lah, ya, sehat kan? Ya. Ya, sehat Pak. Ya, betul lah. Ya, Pak, saya ini ada 2 pertanyaan dan 1 pernyataan. Ya, jadi pertanyaan saya yang pertama itu dosen-dosen S3 ini terkait dengan mata kuliah itu ada satu tren di mana dosen itu setelah selesai dia membawa satu mata kuliah yang kemudian dia selip di dalam kurikulum. Iya. Dengan semangatnya bahwa ini kebaruan ilmu pengetahuan. Iya. Begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita mengakomodir semangat seperti ini, sedangkan kurikulum itu dikalkulasi berdasarkan CPL CPL dan lain-lain tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya sih simpel saja melihatnya ini sebenarnya paling sederhana itu bisa dimulai dari satu institusi, satu perguruan tinggi, beda fakultas, dengan melihat rumpun keilmuan. Iya. Nah, misalnya saya kebumian kan, kalau di Uncen itu paling dekat rumpun keilmuan saya itu FMIPA misalnya. Iya. Nah, kan kita akhirnya bisa merdeka belajar dengan cara kita kemudian membangun satu iklim akademik yang baik yang disusun secara ini dengan FMIPA. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan iklim itu, begitu. Jadi supaya jangan sampai merdeka belajarnya dari satu pihak saja, Pak. Kita semangat untuk bagaimana kita belajar, pihak yang lain pasif, begitu kan? Iya betul. Tidak ada feedbacknya nanti. Merdekanya setengah-setengah, tidak full. Nggak merdeka ya? Ya Pak Karel. Baik Pak Karel. Nah, kemudian ini pernyataan saya yang terakhir, tadi 2 pertanyaan, pernyataan saya yang terakhir itu, menurut saya kampus merdeka itu bisa dimulai dari dosen yang merdeka dulu. Kalau dosennya sudah merdeka, ya pasti dengan sendirinya mahasiswanya merdeka, kampusnya merdeka, dan konsep ini dia bisa berjalan. Demikian Pak, terima kasih. Pak Karel, luar biasa Pak Karel ya. Sip. Mudah-mudahan Pak Karel sehat selalu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat substantif ya. Pertama mengenai mata kuliah pesanan. Saya katakan ini pesanan ya. Mata kuliah by person ya. Mata kuliah yang di-create dasarnya adalah permintaan. Nah, ini yang harus dimulai dikikis, Pak. Maka kembali kepada sistem. Pembentukan mata kuliah tidak dimulai dengan menentukan mata kuliah. Pembentukan mata kuliah harus dimulai dari penyusunan capaian pembelajaran lulusan. Kalau itu yang dipakai oleh prodi, saya pikir para dosen akan segan menitipkan itu. Jadi harus by system, Pak, bukan by person. Memang terjadi itu, Pak, terjadi. Lebih-lebih di PTS, Pak. Di PTS terjadi, sangat banyak terjadi ya. Saya sebagai reviewer, asesor sering menemuinya gitu ya. Jadi mata kuliah yang dipesan oleh dosen tertentu. Di kampus saya juga ada yang ngotot begitu ya. Biasanya mohon maaf ini dosen-dosen yang seumur saya sudah outback, sudah lama sekali, dia merasa sebagai senior, pokoknya ngomong sama kaprodinya, nih mata kuliah aku ini begitu. Itu terjadi apabila kita di dalam membuat kurikulum tidak menggunakan prosedur. Tapi kalau kita menggunakan prosedur dengan sistem yang baik, lama-lama Pak itu akan terhapus dengan sendirinya. Jadi jangan sampai Pak ada mata kuliah berpesan. Mungkin bisa Pak diterima apabila dikaji dulu.
Apakah CPL-nya bisa masuk, bahan kajiannya ada, begitu Pak ya, sesuai dengan SNDikti apa tidak. Jadi pedoman Bapak sekarang Pak Karel adalah SNDikti. Jadi karena itu sebagai pedoman, mudah-mudahan dengan cara itu maka kita sudah kuat, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan by person, tapi harus by system ya. Dimulai dengan menyusun CPL. Yang kedua, saya setuju Pak Karel. MKBM dimulai internal dulu. Dimulai kolaborasi dengan kolaborasi antar prodi di dalam kampus. Tidak perlu jauh-jauh Uncen kuliah di Jakarta, Pak. Kasihan mahasiswanya nanti duitnya. Jadi mulai dulu, betul Pak. Saya juga kepada universitas sering begitu. Ayo, ini nggak berat, ini sederhana. Mulailah dengan berbagi dengan prodi yang lain. Adakan kerjasama, begitu dengan prodi lain. Tapi tentu Pak, tentu harus ada regulasi. Artinya harus ada peraturan rektor yang mengatur hal itu. Jadi regulasi ditetapkan dulu. Dibuat dulu regulasinya. Nanti jika perlu saya bantu Pak untuk menyusun regulasinya. Gitu Pak Karel ya. Saya setuju Pak. Bisa diterapkan di tempat Bapak. Ya, itu hemat, ya, cermat dan bersahaja ya. Hemat, cermat, bersahaja. Di kampus sendiri, prodi sendiri, mahasiswanya juga berkembang ya. Tidak jadi katak dalam tempurung, sementara prodinya jadi ramai Pak, aktif. Itu konversi dirinya mudah, sama teman prodi kan, gampang itu ya, kan begitu. Jadi betul Pak Karel, mulai dengan di dalam. Yang ketiga, saya juga setuju Pak, kampus merdeka, dosanya merdeka, gitu ya, betul itu ya, betul itu. Jadi dosen harus merdeka, jangan sampai dosen merdeka di kampus, di rumah nggak merdeka ya. Dosen di kampus merdeka, di rumah tidak merdeka. Yang jadi pemimpin adalah istrinya, begitu ya. Jangan sampai itu nanti ya, begitu. Jadi betul, kampus merdeka dimulai dengan dosen merdeka dan mahasiswa merdeka. Lalu apa substansinya? Dosen yang merdeka adalah dosen yang secara pribadi memiliki integritas untuk mengembangkan tridharma secara sendiri. Penelitian sendiri, bebas meneliti di mana saja. Gitu kan? Yang kedua, pembelajarannya oke. Ya, dia punya kemampuan untuk mengembangkan materi sendiri. Itu kan bebas itu sudah. Yang ketiga, pengertian masyarakat, dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat dimanapun. Jadi kemerdekaan dimulai dengan di dalam ini, internal di dalam hati kita sendiri. Pak Karel, demikian jawaban saya ya. Jadi saya setuju sekali perlu ada regulasi dan pelaksanaan KMKB ini tidak usah bingung-bingung. Sudahlah, nanti saya atur, saya bantu. Menetapkan kegiatan di dalam kampus bersama prodi lain. Contoh Pak, kelompok magang ini. Dari 8 tadi ada magang ini, magang. Kegiatan magang, mahasiswa fakultas, Bapak di prodi apa Pak? Maaf Pak Karel, di prodi apa Pak? Saya di tambang Pak. Tambang, magang. Magang mahasiswa magang selama 3 bulan di tambang di dekat sana, katakanlah di Freeport atau di mana ya, misalnya gitu. Berangkat mereka magang itu. Tetapi di samping magang, mereka tidak hanya magang, mereka bisa skripsi, bisa penelitian. Jadi magang misalnya 5 SKS, skripsinya 8 SKS, kemudian penelitiannya 3 SKS, ditambah dengan seminar 2 SKS. Sudah 20 SKS, Pak. Magang, kelompok magang. Nah, itu. Pertukaran mahasiswa antar prodi. Prodi tambang bertukar dengan prodi ekonomi. Jadi orang-orang tambang kan harus punya pengetahuan ekonomi, Pak. Harus punya kan? Jadi mereka belajar mengenai ekonomi. Bagaimana marketing misalnya gitu. Marketing tambang bagaimana. Jadi kirimkan mahasiswa di prodi Bapak ke Fakultas Ekonomi di Uncen. Pak, kami titip Pak. Nah, begitu pada Prakaprodi. Prakaprodi Ekonomi, saya titip mahasiswa saya semester ini kuliah di tempat Bapak 1 semester. Nah, selesai sudah. Kegiatannya selesai, Pak. Sederhana, ringkas, Pak. Salut, Pak Karel. Ya, sukses selalu, Pak. Ya. Baik, silakan yang lain. Nah, jika ada, masih ada. Ya, baik Bapak Ibu yang lain. Iya, Pak. Silakan kalau masih ada yang lain. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Siapa nih? Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Ya, perkenalkan Pak, saya Pak Joko dari Program Studi Matematika Universitas Cendrawasih. Iya. Begini Pak, dari pemaparan Bapak, saya menangkap bahwa di semester yang berjalan, ya,
kita nanti kemungkinan berarti membentuk 2 kurikulum. Ya. Kurikulum yang tanpa menggunakan Merdeka Belajar dan menggunakan Merdeka Belajar. Sip, setuju. Ya. Karena itu adalah pilihan dari mahasiswa. Ya. Jadi kita hanya memfasilitasi. Itu berarti menambah pekerjaan untuk program studi dan dosennya untuk sama-sama berkumpul mengubah. Itu pandangan saya berarti bahwa mahasiswa dengan tahun akademik yang sama itu akan lulus dengan kompetensi yang berbeda. Iya. Jadi itu menambah kompleksitas pekerjaan lagi di program studi. Terkait dengan nanti juga sistem akademik, sistem informasi akademik yang berbasis online. Ya. Bagaimana menyusunnya? Karena selama ini saya kurang paham kalau mungkin di PT-PT yang lain bagaimana cara menyusun 2 kurikulum itu dalam satu sistem. Ya. Mungkin itu saja yang saya mau tanyakan. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Joko mendahului ini. Pak Joko mendahului pertanyaannya. Ya, saya minggu depan akan bahas itu, Pak. Bagaimana membuat kurikulum yang 2 itu. Minggu depan akan kita kupas habis dan bagaimana menyesuaikannya di SIAKAD, di sistem informasi akademis. Iya. Minggu depan, Pak, akan saya kupas habis mengenai itu. Sebetulnya bukan 2 kurikulum. Jadi ini pemahamannya perlu diluruskan. Bukan 2 kurikulum yang berbeda. Kurikulumnya sama, Pak. 1 kurikulum saja. Jadi tidak ada kurikulum Merdeka Belajar. Yang ada kurikulum prodi. Tetapi di dalam kurikulum itu kita memberi kesempatan 2. 1, mahasiswa yang ingin stay di situ dan mahasiswa yang keluar. Sebab begini, Pak. Prodi Bapak FKIP, Pak. Matematika FKIP atau matematika murni? Matematika FMIPA, Pak. Murni. FMIPA. FMIPA ya. Ada enggak mereka PLP? PPL? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. KKN? Kalau PKL, Pak, bukan KKN. PKL. Oke lah, ada PKL. Ada KKN? Tidak ada, Pak. KKN tidak ada? Iya, tidak ada. Tapi mau ini kurikulum baru mau ada, Pak. Kurikulum baru ini Pak mau diadakan KKN. Iya, jadi betul. PKL adalah bentuk dari Merdeka Belajar. Karena mereka studi di luar perguruan tingginya. Itu ya PKL itu. Mereka studi di luar. Mungkin mereka berkunjung atau belajar di sebuah dunia usaha atau dunia industri. Itu misalnya. Kemudian KKN juga merupakan bentuk dari Merdeka Belajar, yaitu KKN terpadu, pembinaan desa. Jadi sebetulnya Bapak sudah melaksanakan itu kegiatan Merdeka Belajar. Hanya tinggal merekonstruksi. Kalau tempo hari KKN itu hanya 5 SKS, nanti kita akan buat agar KKN itu ditambah mata kuliah lain sehingga menjadi 12, 13 sampai 20 SKS, maksimal 20. Misalnya, mahasiswa KKN mereka sambil skripsi. Jadi selain KKN, mereka mengambil mata kuliah skripsi. KKN-nya 5, skripsinya 6, 11. Karena skripsi ada seminar hasil, maka ada 2 SKS lagi. 5 tambah 6 tambah 2 jadi 13 SKS. Itu adalah bentuk Merdeka Belajar yang selama ini kita kenal dengan KKN. Artinya apa? Mereka KKN tidak just KKN saja. Tidak hanya KKN saja, tapi KKN plus. Begitu loh, KKN plus. Gitu ya. KKN ditambah mata kuliah lain, sehingga mereka pulang itu membawa tidak hanya 5 SKS. Mereka pulang bisa membawa sampai dengan 13 SKS. Begitu ya Pak Joko ya? Ya, Ibu tadi Ibu siapa ya? Halo? Tadi Ibu Ida, Pak. Ketua jurusan Ibu Ida. matematika. Oh iya Bu Ida, ya. Bu Ida, baik Bu Ida. Silakan Bu Ida, saya ingin dengar suara Ibu ini. Mic-nya Bu Ida. Mic-nya. Mic-nya Bu Ida. Oh ya, oke Pak. Iya, kebetulan saya dengan Pak Joko itu di satu fakultas, di satu jurusan, ya jurusan matematika, di mana kita terdiri dari 3 prodi. Jadi prodi matematika, prodi sistem informasi, dan prodi statistika. Memang selama ini kita menggunakan yaitu PPL. Itu berapa SKS ya? 3 ya? 2 SKS. 2 SKS Pak. Tapi
2 SKS Pak, PPL. Ya. Ya, jadi mahasiswa kita turunkan ke kantor-kantor dinas-dinas yang mau menerima mereka. Oke, jadi untuk yang kurikulum baru nanti kita mau ada tambah dengan KKN. Jadi seperti itu. Memang mulai nanti di tahun depan Pak untuk kurikulum baru. Memang untuk selama ini hanya PKL saja, bukan PPL. PKL Pak, praktek kerja lapangan. Oke, ya. Itu Pak. Oke, Bu Ida, terima kasih penjelasan Ibu. Jadi memang begini, PKL selama ini mungkin kurang efektif. Misalnya mahasiswa PKL, lalu dia datang, kadang-kadang ada perusahaan atau dunia usaha yang menyuruh mahasiswa untuk buat kopi, nyapu. Jadi mahasiswa di sana disuruh-suruh, tidak efektif. Maka perlu ditambah mata kuliah lain. Misalnya mata kuliah research. Jadi PKL plus mata kuliah research. PKL plus mata kuliah apa? Supaya apa? Supaya efektif. Hasilnya lebih nyata. Ini adalah rationing-nya. Itu adalah rasional dari pembentukan kurikulum baru ini. Supaya apa? Mahasiswa lebih efektif. Bu Ida, salut ya. Nah, begitu. Pak Sam, untuk minggu depan, saya mohon bisa begini. Bisa? Setiap fakultas menampilkan kurikulum satu prodi. Setiap fakultas menampilkan kurikulum satu prodi. Jadi satu prodi di tiap fakultas ada contoh kurikulumnya. Ya. Kurikulum yang lama, yang sekarang ada. Dari mulai jenis mata kuliah dan sebagainya yang dibuat satu. Ada metrik mengenai kurikulum itu. Iya, Pak. Setiap fakultas makin satu. Mohon maaf, Uncen berapa fakultas? Berapa fakultas? Kalau Uncen 9 fakultas, Pak. 9. Jadi nanti paling tidak mungkin ada. Ya, halo? Yang terdaftar di kelompok Pak 7. Baik. Nanti 7 fakultas menampilkan satu saja template kurikulumnya. Nanti akan saya coba jawab Pak Joko tadi, bagaimana membuat merekonstruksi kurikulum dengan mudah. Jadi jangan di bidang sulit, mudah Pak. Tidak ada pekerjaan tambahan, ya pekerjaan prodi ya begitu itu ya tadi membuat kurikulum baru. Nanti setelah jadi kita coba FGD-kan dengan dosen-dosen, begitu ya. Itu. Jadi nanti ada 7 fakultas. Saya mohon masing-masing fakultas nanti tampil satu prodi untuk menampilkan mata kuliahnya. Kita coba rekonstruksi, kita coba atur ulang, gitu ya, dengan metrik yang tadi saya sampaikan. Gitu ya, Bu Ida. Terima kasih atas. Mudah-mudahan tahun depan sudah bagus ya kurikulumnya. Ya. Bu Ida, ya. Sekarang apa akreditasinya Bu? Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Eko. Apa akreditasinya Bu Ida? Akreditasinya apa sekarang? Akreditasi prodi. Akreditasi. Halo? Bagaimana Pak? Akreditasi prodi Ibu apa? Kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita di jurusan matematika itu ada 3 prodi. Kebetulan sudah 2 prodi ini dalam tahun ini sudah terakreditasi, yaitu akreditasinya B, yaitu matematika akreditasinya B, sistem informasi akreditasinya B. Tapi untuk statistika ini adalah prodi baru Pak, kita baru buka itu di tahun 2017, sehingga belum terakreditasi dan kita masih menyusun borang yang 9 standar begitu Pak. Cuma kita belum upload Pak. Baik. Mungkin nanti dapat tampilkan yang kurikulumnya statistika itu Bu, yang masih belum akreditasi nanti ya, ditampilkan nanti oleh Bu Ida untuk contoh. Baik, Pak. Kita kupas ya, Pak Sam ya. Begitu. Iya. Bapak Ibu, tidak terasa waktunya habis. Iya Pak. Pak Sam, waktunya habis. Di sana mungkin sudah malam ya. Sudah malam, mohon maaf telah mengganggu waktu. Iya Pak, sudah. Ini kita masih di kampus ini Pak, sudah gelap. Iya, Pak Sam, ya. Jadi mohon maaf ya, saya juga dari pagi ini belum istirahat. Pak Sam, terima kasih Bapak sekalian atas atensinya luar biasa. Uncen, nggak saya duga sangat aktif. Untuk ke depan saya mohon yang aktif nanti videonya betul-betul tampil. Jadi saya nggak ngomong dengan foto gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa ya gitu ya Pak. Kalau foto kan nggak enak gitu ya. Nanti laporannya gimana? Saya ngomong dengan foto. Jadi yang dengan foto-foto jangan ditampilkan Pak Sam. Cukup dengan yang video-video saja ya, gitu Pak Sam. Kelompok 7 ini kita kembangkan. Setiap kelompok nanti menjadi satu prodi yang kita pilih dan kita tentukan nanti dia akan di bidang apa, magangkah apa nanti kita sesuaikan dengan fakultas masing-masing. Ya, Pak Sam, terima kasih. Ya, baik. Sekalian selamat malam. Semoga salam sehat untuk semuanya.
Mudah-mudahan Terima Tuhan kasih, berikan Pak. kita Malam, kesempatan Pak. ketemu minggu depan ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kasih, Pak Eko. Terima kasih. Mari. Terima kasih Pak. Ya, Ya, makasih Pak. Yuk, selamat malam Pak. Salam Yuk. sehat. ya, baik. Sore Bu Ida. Terima kasih.